pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita beraktivitas hari ini, mari kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas kesehatan yang Tuhan beri bagi kami. Sebentar tak kami beraktivitas, biarlah kami bekali dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu biar menjadi motivasi penyemangat bagi kami hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami, kuduskan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara kasih dalam Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-45 ayat yang kelima. Berkata demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kebenaran firman Allah kali ini kami judul Semua Ada Maksudnya Tuhan. Saudara terkasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang sedang dan akan terjadi di dalam dunia ini, di dalam kehidupan ini pastinya ada maksudnya dan ada tujuannya dari Sang Pencipta alam, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Semua tidak ada yang serba kebetulan. Semua ada di dalam rencana dan rancangan Tuhan. Kita sebagai umat manusia hanya bisa menjalani. Kalau yang terjadi pada kita saat-saat ini sedang ada di padang gurun, mungkin kita sedang ada di padang gurun, janganlah kita menyesali keadaan. Tapi kalau kita sedang di atas langit, janganlah terlalu berbangga diri. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang kita baca saat ini, bahwa ada satu cerita di mana satu keluarga yang berbeda nasib saat itu. Yusuf sebagai Perdana Menteri di Mesir yang mempunyai semua tercukupi, semua serba ada, semua sedia aman. Dan saudara-saudaranya adalah orang yang kesusahan di dalam hidup. Dia mencari makanan untuk mengisi bala kelaparan. Satu di padang gurun, satu di atas langit. Apa yang terjadi, saudara-saudara? Yusuf tidak menaruh sakit hati, Yusuf tidak menaruh dendam. Meskipun itu Yusuf bisa dilakukan. Kalau mengingat, saudara-saudara kasih Tuhan, kejadian-kejadian yang dialami oleh Yusuf, tentunya Yusuf bisa sakit hati, tentunya Yusuf bisa dendam kepada saudara-saudaranya. Tetapi Yusuf tidak melakukan semuanya itu. Yusuf melihat dari segi positifnya. Ayat yang ke-5 yang sudah kita baca saat ini. Sekarang janganlah bersusah hati, janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Sikap positif yang dialami oleh Yusuf, walaupun mereka menderita, walaupun mereka sengsara di waktu-waktu yang lalu. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, Allah mempunyai 1001 cara untuk menolong keluarga Yakub. Walaupun saat sangat menyedihkan bagi Yusuf saat itu. Saudara kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Allah kali ini, hikmah apa, pesan apa yang dapat kita ambil di dalam setiap perjalanan kehidupan kita? Yang pertama, janganlah menyesali hidup. Apapun yang kita alami saat-saat ini pasti ada maksudnya. Walaupun kita belum mengerti saat-saat ini, tetapi mengajar saya dan saudara untuk tetap optimis, untuk tetap percaya di dalam kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Sudah kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam Yeremia pasal 29 ayat yang 11 mengatakan bahwa Tuhan tidak merancangkan umatnya adalah rancangan kecelakaan, tetapi merancangkan umat-umatnya adalah rancangan yang penuh harapan. Oleh karena itu, mengajar saya dan saudara, jangan menyesal hidup. Saat ini apa yang terjadi dalam setiap kehidupan kita, bersyukurlah dan optimislah bahwa ada di balik semua kejadian-kejadian yang kita alami saat-saat ini, ada rancangan dan rencana Tuhan yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Poin yang kedua, apa yang menjadi makna yang berharga dari pembacaan firman Allah, yaitu janganlah sesali apa yang sudah terjadi. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi. Yang lalu biarlah berlalu. Yusuf mengatakan, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini artinya saudara sekali kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Yusuf mengajar saudara-saudaranya untuk tetap optimis dan percaya. Harus meninggalkan masa-masa yang lalu,
masa-masa yang kelam untuk meraih kesuksesan di masa-masa depan. Ada ibarat dikatakan nasi sudah jadi bubur. Artinya segala sesuatu yang telah terjadi tidak bisa diubah lagi. Yusuf bersama saudara-saudaranya mengerti nasi sudah menjadi bubur, tidak dapat diperbarui lagi, tidak dapat diubah lagi. Saudara kasih dalam Tuhan, kecuali bubur itu ditambah dengan bumbu-bumbu yang lain, ditambah kacang, ditambah kerupuk, ditambah ayam, akan menjadi bubur ayam. Itu sangat nikmat sekali. Jangan menyesali apa yang sudah terjadi, dan biar yang terjadi, biarlah sudah terjadi. Yang ketiga, poin penting yang dapat kita pelajari dari pembacaan firman Allah, yaitu Tuhan sangat tahu dan Tuhan dengan caranya akan menolong kita. Meskipun di luar nalar, meskipun di luar pikiran manusia, saudara sekalian, saudara-saudara Yusuf membuat Yusuf menderita. Dia dimasukkan ke dalam sumur, dijual kepada orang lain, dan dimasukkan di dalam penjara, mengalami fitnah di dalam kerajaan. Saudara sekalian kasih Tuhan, tetapi Tuhan tahu cara menolong Yusuf. Tuhan tahu cara menolong keluarganya, yaitu dengan ditaruhnya Yusuf di kerajaan mendahului saudara-saudaranya. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus, Yusuf walaupun melewati badai kehidupannya, tetapi Yusuf mempunyai hati yang lembut. Yusuf mempunyai hati yang tidak pendendam, tidak sakit hati. Dia mengatakan, jangan menyesali, jangan bersusah hati, jangan menyesali diri apa yang sudah berlalu. Tetapi kita sekarang ini kita sudah berkumpul antara satu dengan yang lainnya. Kita memikirkan masa depan kita. Saudara kasih dalam Tuhan Kristus. Yang keempat, apa yang menjadi pelajaran penting dalam pembacaan firman Tuhan kali ini, yaitu bukan kebetulan jika Tuhan pakai hidup kita. Bukan kebetulan jika Tuhan pakai hidup kita untuk memberkati. Bukan kebetulan jika Tuhan pakai hidup kita untuk menolong. Bukan kebetulan jika Tuhan pakai hidup kita untuk melayani. Bukan secara kebetulan jika Tuhan membawa kita sebagai pembawa damai, bersaksi seperti Yusuf yang alami. Jikalau Yusuf dipanggil oleh Tuhan untuk mendahului saudara-saudaranya di Mesir, untuk mendapatkan suatu saat akan mengalami suatu kelaparan. Saudara sekalian, Yusuf dipakai Tuhan untuk menolong. Yusuf dipakai Tuhan untuk memberkati. Yusuf dipakai Tuhan untuk melayani. Yusuf dipakai Tuhan untuk bersaksi, pembawa damai antara keluarganya. Demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan kita, saudara. Apapun yang saat ini terjadi, mungkin kita tidak mengerti mengapa harus begini, mengapa harus begitu. Tetapi Tuhan, ingatlah bahwa ada rancangan, ada maksud-maksudnya Tuhan di balik semua penderitaan kita. Ada maksud-maksud Tuhan di dalam kesengsaraan kita, seperti yang dialami oleh Yusuf bersama saudara-saudaranya, bersama keluarganya. Yusuf ditaruh di Mesir, tidak ada yang gagal. Itu adalah maksud yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Demikian juga terjadi dalam setiap kehidupan kita. Kalau saat ini ada hal-hal yang tidak enak di dalam hati kita, mari saudara sekalian, Tuhan mempunyai rencana yang indah di dalam setiap kehidupan kita. Seperti firman Allah yang saya tadi katakan, bahwa rancangan Tuhan bukan rancangan kecelakaan, tetapi rancangan yang penuh damai sejahtera. Saudara kasih di dalam Tuhan Kristus, apa yang kelima, apa yang dipelajaran berharga dari pembacaan firman Allah pada saat pagi hari ini, yaitu masa lalu tidak bisa diubah, tetapi masa depan bisa dirancang. Saudara, firman Allah mengatakan begini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Ada rancangan Tuhan yang terindah dalam setiap kehidupan kita. Masa lalu tidak bisa berubah, tetapi masa depan dapat dirancang. Yusuf ingin merancang di dalam kehidupan keluarganya yang penuh harapan, supaya hidup keluarganya terpenuhi, tidak mati kelaparan. Itulah saudara sekalian yang dilakukan Tuhan terhadap Yusuf bersama keluarganya. Jadi saudara sekalian, siapa yang akan menolong kita? Siapa yang akan membantu kita? Siapa yang akan meringankan beban kita? Tuhan yang tahu. Kita hanya bisa pasrah, kita hanya percaya, kita hanya optimis saja bahwa di balik semua yang kita alami, penderitaan, kesusahan, kesulitan, apapun saat ini, semuanya, di balik semuanya ada hal-hal yang penting yang Tuhan taruh di dalam setiap kehidupan kita. Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini, jika kita ada merasa ada dosa, ketidaknyamanan terhadap siapapun, atau sebaliknya,
Yang terpenting lepaskanlah pengampunan, seperti Yusuf melepaskan pengampunannya terhadap saudara-saudaranya. Mengapa harus melepaskan pengampunan? Sebab barang siapa yang mengampuni, Tuhan juga akan mengampuni. Tetapi siapa yang tidak akan mengampuni, Tuhan tidak akan mengampuni. Itulah pintu berkat yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Lepaskan pengampunan jikalau saat ini kita merasa tidak nyaman dengan seseorang, dengan siapapun. Lepaskan pengampunan. Biarlah Allah sendiri yang bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Kejadian 50 ayat yang ke-20 mengatakan bahwa manusia mereka-reka yang jahat, tetapi Tuhan mereka kebaikan. Oleh sebab itu peganglah firman Tuhan sekali ini, menjadi motivasi, menjadi penyemangat, menjadi penggairah di dalam kita melangkah hari ini, bahwa semua ada maksudnya Tuhan yang terjadi dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan kepada Bapa di surga. Terima kasih atas renungan firman-Mu yang boleh kami terima pada saat pagi hari ini. Biar firman Allah menjadi motivasi, penyemangat untuk kami melangkah hari ini. Ampuni salah dan dosa kami, ampuni setiap kekurangan kelemahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan syukur kami. Haleluya, amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.